siapa sih menjadi motor penggerak dari koalisi abal-abal yang baru dibentuk hanya sekedar untuk melaporkan Jenderal Dudung ke Puspom TNI AD ini? Namanya sudah sangat populer, Damai Hari Lubis. Nah, orang ini kalau kita melihat rekam jejaknya sudah malang melintang di dunia perkadrunan. Dia tokoh dari 212 yang menyebut dirinya adalah tokoh mujahid 212. Dia juga tokoh yang menolak Ahok, tokoh yang anti Ahok. Damai Hari Lubis ini juga menjadi pengacara dari Edi Mulyadi, seorang wartawan senior yang melakukan tindakan rasisme atau SARA kepada sahabat-sahabat kita di Kalimantan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, pelaporan Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman terus menghiasi media, baik media online, media mainstream maupun media sosial. Rame. Rupanya Jenderal Dudung Abdul Rahman ini terlalu seksi untuk ditinggalkan sehingga semua orang berpolemik. Semua orang membicarakan tentang Jenderal Dudung Abdul Rahman. Di satu sisi kita harus akui bahwa popularitas Jenderal Dudung sedang meroket tajam. Kenapa Jenderal Dudung populer? Karena bagi orang-orang Indonesia sebagian besar yang sangat mencintai NKRI Pancasila dan kaum toleran ini sangat mengidolakan seseorang atau sosok yang berani dan tegas dan diharapkan bisa memberantas kelompok-kelompok intoleran dan radikalisme maupun ekstremisme yang akhir-akhir ini sedang marak di mana-mana. Dan Jenderal Dudung adalah salah satu harapan dari sebagian besar rakyat Indonesia. Nah, di sisi lain ada sebagian kecil yang terus saja mengulik-ulik Jenderal Dudung, termasuk koalisi habaib, ulama, pengacara, dan kelompok anti penodaan agama ini yang dimotori oleh kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh dari 212 atau geng Petamburan. Pertanyaannya, siapa sih menjadi motor penggerak dari koalisi abal-abal yang baru dibentuk hanya sekedar untuk melaporkan Jenderal Dudung ke Puspom TNI AD ini? Namanya sudah sangat populer, Damai Hari Lubis. Nah, orang ini kalau kita melihat rekam jejaknya sudah malang melintang di dunia perkadrunan. Dia tokoh dari 212 yang menyebut dirinya adalah tokoh mujahid 212. Dia juga tokoh yang menolak Ahok, tokoh yang anti Ahok, bukan hanya pada saat Ahok jadi gubernur, tapi juga ketakutan mereka kalau Ahok ditunjuk menjadi kepala badan otorita di ibu kota negara baru. Damai Hari Lubis ini juga menjadi pengacara dari Edi Mulyadi, seorang wartawan senior yang melakukan tindakan rasisme atau SARA kepada sahabat-sahabat kita di Kalimantan. Nah, kalau melihat rekam jejaknya memang jelas seperti apa yang saya sampaikan terdahulu bahwa koalisi ini memang koalisi dari geng Petamburan, kelompok-kelompok yang anti Jenderal Dudung. Sekali lagi, kenapa dia anti? Ya pasti anti karena orang ini, kelompok ini sangat marah, sangat
hancur kewibawaannya pada saat Jenderal Dudung dengan berani menurunkan baliho Rizik Syihab tahun 2020 bulan November yang balihonya mengotori ruang publik tanpa izin dan dipasang seenak udilnya oleh kelompok-kelompok FPI. Nah, sahabat Indonesia, ada orang bertanya kepada saya, mengapa seorang Panglima Kodam, waktu itu Jenderal Dudung Panglima Kodam Jaya, kok mencopoti baliho? Apakah itu tupoksi dari TNI? Nah, ini pertanyaan yang perlu dijelaskan bahwa ada sejarah yang dipenggal oleh kelompok itu. Kalau saya ingin sampaikan bahwa penurunan baliho Rizik Syihab bulan November tahun 2020 itu merupakan kesepakatan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta. Ada gubernur, ada Pangdam Jaya, ada Kapolda Metro Jaya. Dan waktu itu disepakati, sudah di ACC oleh Gubernur Anies Baswedan bahwa baliho harus diturunkan. Dan yang menurunkan siapa? Waktu itu Pangdam Jaya, pangkatnya masih Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman, mengusulkan Satpol PP dengan dibantu oleh polisi. Itu kesepakatannya. Nah, itu pun dilakukan. Satpol PP di backup dengan polisi sudah menurunkan baliho. Kalau nggak salah jumlahnya sudah 300 lebih baliho yang diturunkan. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kelompok FPI marah. Dengan bersenjata tajam, ratusan orang menggeruduk kantor Satpol PP, minta baliho itu dipasang kembali. Satpol PP ketakutan dan baliho itu terpaksa dipasang kembali. Kalau melihat dari titik ini, betapa negara hancur wibawanya oleh kelompok-kelompok radikal seperti FPI. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, siapa lagi yang bisa kita harapkan menaikkan kewibawaan atau marwah dari pemerintah atau negara? Satu-satunya adalah TNI. Karena ini wilayah hukum DKI Jakarta dan ada Pangdam Jaya, yang terjadi adalah Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengambil inisiatif untuk menurunkan baliho, memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan baliho di seluruh penjuru ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Ini yang terjadi. Sekarang orang menyoroti bahwa kok tentara menurunkan baliho, mereka lupa bahwa ada cerita sebelumnya bahwa mereka kelompok FPI ini dengan senjata tajam mengancam Satpol PP dan mengacak-acak hukum dan menjatuhkan kewibawaan negara. Yang dilakukan oleh Pangdam Jaya waktu itu adalah menegakkan kembali kewibawaan negara. Ini ceritanya. Tapi tragedi penurunan baliho ini sangat membuat kelompok-kelompok geng Petamburan itu luar biasa marah. Apalagi kelompok-kelompok 212 yang memang sudah satu kelompok kan mereka. Jadi mereka meradang dan apapun yang dilakukan oleh Jenderal Dudung selalu dibidik dan dijadikan amunisi untuk menyerang. Bahkan narasi Jenderal Dudung pun sengaja dipenggal. Sebagai contoh, pada waktu Kepala Staf TNI Angkatan Darat memberikan kultum di salah satu masjid, beliau mengatakan kepada jamaah yang prajurit TNI AD, mengatakan bahwa jangan mempelajari agama terlalu dalam kalau tidak didampingi oleh ahlinya. Dalam hal ini adalah ulama atau orang-orang yang sangat mengerti agama. Nah, narasi kalau tidak didampingi oleh ahlinya atau ulama ini sengaja dipotong, dan yang diviralkan adalah jangan mempelajari agama terlalu dalam. Ini hanya yang dipotong dan digoreng ke sana kemari dan diviralkan. Nah, kembali Jenderal Dudung menjadi sasaran bidikan mereka. Jadi bagi saya tidak aneh. Jadi kalau kita menelisik siapa yang melaporkan Jenderal Dudung yang dimotori oleh Damai Hari Lubis,
jelas kelompok-kelompok mereka. Jadi premis saya, dugaan saya tepat 100% bahwa ini hanya segelintir orang yang mengatasnamakan koalisi ulama, habaib atau pengacara anti penodaan agama. Dan ini bagian dari kelompok 212 atau geng Petamburan, atau kelompok penyembah baliho kalau saya bilang, atau mungkin kelompok yang memuja-muja Rizik Syihab. Apakah pelaporan ini salah? Tidak salah, silahkan saja. Tapi yang salah adalah mereka seolah-olah mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan habaib. Nah, ini yang membuat saya nek karena mereka overklaim. Pada kenyataannya mereka hanya kelompok dari geng Petamburan saja. Kalau lihat konstelasi seperti ini, kita bisa melihat bahwa yang melaporkan Jenderal Dudung hanyalah kelompok-kelompok intoleran. Tidak ada yang lain. Kelompok-kelompok yang toleran, kelompok-kelompok yang nasionalis, pecinta Pancasila, yang sangat mencintai NKRI, tidak ada yang berkomentar. Bahkan Menteri Agama juga tidak mengatakan bahwa narasi Jenderal Dudung itu bermasalah. Semuanya tidak ada masalah, kata Menteri Agama. Majelis Ulama pun senada. Bahkan Ketua PBNU Gus Yahya pun membuat pernyataan yang serupa bahwa ucapan Jenderal Dudung tidak ada masalah. Nah, ini jelas terang benderang. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh Damai Hari Lubis dan kawan-kawan ini memang diskriminasi. Karena apa? MH Ainun Najib sudah lebih dahulu mengatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab, mereka juga diam saja. Artinya memang bukan pesannya, tapi siapa yang menyampaikan pesan itu yang dibidik oleh mereka. Dan kebetulan yang menyampaikan pesan adalah Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, orang yang menjadi musuh bersama kelompok kecil ini, kelompok geng Petamburan, kelompok penyembah baliho. Jadi kita tidak usah kaget dan siapapun tidak boleh mengalir di air keruh atau mungkin responsif atau reaktif. Karena apa? Upaya mereka yang dilakukan adalah mengacak-acak TNI dan memecah belah TNI. Ini yang sedang dilakukan. Saya mohon dengan segala hormat sebagai warga bangsa, sebagai rakyat jelata, saya mohon pimpinan TNI untuk mewaspadai hal ini. Mereka sedang mengadu domba pimpinan TNI. Ini yang saya sampaikan terhadap profil siapa sih koalisi yang melaporkan Jenderal Dudung ke Puspom AD. Jadi kita akhirnya bisa tersenyum, mafhum bahwa oh ternyata orang-orang itu juga. Oke, sahabat Indonesia, demikian opini saya, ulasan saya sedikit tentang siapa koalisi yang melaporkan Jenderal Dudung. Kalau tidak salah hari ini mereka mau datang ke Puspomat karena diundang oleh Puspomat, ya monggo saja. Berani nggak mereka datang? Yang jelas perintah Jenderal Dudung adalah mereka harus diproses, laporannya harus diterima dan difoto satu persatu. Itu perintah Jenderal Dudung kepada anak buahnya di Puspom TNI Angkatan Darat. Kita lihat saja bagaimana jalan cerita selanjutnya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan profil koordinator dari koalisi yang melaporkan Jenderal Dudung. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat Anda semuanya supaya kita mencerna informasi secara integratif dan komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam opini Rudi selanjutnya. Namun sebelum saya mengakhiri opini ini, saya selalu mengingatkan Anda jangan pernah lupa menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.